Rich Radio, our hit station. Halo semuanya. Selamat datang di Alfi Radio Gunadarma, frekuensi 34,4 FM. Saya Savita Rizkyati dan saya Andika. akan menemani waktu santai kamu beberapa waktu ke depan. Alfi Radio 34,4 FM. Radionya anak muda. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang kenapa pendidikan tinggi penting bagi perempuan. Nah, Sobat Alfi, jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu yang spesial, masih muda, yang mungkin bisa jadi inspiratif buat kamu semua yang dengerin pembicaraan kali ini. Langsung aja kita sambut Kak Putri Sanggalangit. Halo Kak. Halo. Kita santai aja ya, nggak apa-apa ya. Oh, Tapi sebelum kita mulai, aku enaknya manggil apa nih kakak? Mungkin banyak panggilan kakak nih di luar gitu. Oke, panggilan aku Sasa sih sebenarnya, walaupun agak nggak nyambung ya. Tapi itu yang mempermudah adalah Sasa. Nah, emang biasanya anak muda tuh kayak gitu. Oh, iya. Panggilan tuh banyak. Iya, Queensha. Iya. Ya, itu beda generasi lagi ya. Jauh dari namanya biasanya. Iya. Oke, jadi Sobat Auri, bagi yang belum tahu, Kak Sasa ini adalah salah satu mahasiswi di Universitas Indonesia. S2 ya Kak? S2. Jadi tapi sebelum kita masuk ke pembicaranya, Kak Sasa ini sekarang sibuk apa sih? Oke, kalau sekarang sih aku emang yang fokus utamanya sibuk S2. Kemudian sebenarnya aku juga ada kerjaan, jadi melanjutkan usaha keluarga itu di bidang penyedia jasa satpam, OB, terus habis itu customer service, terus driver gitu. Oke, ngurusin pelatihan satpam apa gimana? Maksudnya Iya, lebih spesifiknya? Mungkin penyedia dan pelatihan juga sih. Kebetulan hari ini juga ada lagi pembukaan pendidikan satpam gitu. Sebenarnya aku juga satpam loh. Ih, keren banget. Serius. Jarang ini. loh. Kalau perempuan tuh satpam. Jadi sebenarnya gini, kalau satpam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu Gada Pratama, itu di level staff, kemudian ada Gada Madya itu levelnya leader, terus kalau aku itu di levelnya di manajemen itu Gada Utama gitu. Oh gitu. Tapi ini sebenarnya satpam ini menarik sih buat dibahas. Tapi sebelum kita ke sana, kita kan topiknya karena pendidikan, jadi kita bahas tentang kuliah kakak dulu ya. Karena kakak ini kan S2. Apa sih alasan kakak atau motivasi kakak buat S2 ini? S2. Sebenarnya dulu waktu S1 aku juga manajemen, kan sekarang S2-nya manajemen juga. Jadi awalnya tuh waktu S1 aku manajemennya operasional. Terus habis itu alasannya adalah karena aku kayak nggak bisa ngafalin gitu. Ternyata pas aku udah terjun di dunia kerja, ternyata apa yang aku kerjakan itu kayak kurang nyambung gitu ya sama apa yang aku pelajarin. Jadi aku berusaha buat mengejar ilmu lagi yang lebih sesuai, di mana sekarang S2-nya aku manajemen sumber daya manusia gitu. Beda ya? Beda. Kalau operasional tuh mirip teknik industri sih, banyak hitung-hitungannya, terus forecasting gitu-gitu deh. Nyambung ke pekerjaan yang sekarang ini ya? Kalau yang S2 yang nyambung, Iya, kalau yang maksudnya S1 Sumber daya manusia. ya sumber daya manusia, karena kita kan mengolah manusia gitu ya, Manusia, iya. mengolah pekerja, terus bagaimana ya supaya manusia-manusia ini menjadi orang-orang yang kompeten gitu. Wow, keren banget Kak. Aku jadi malu. Nggak usah malu sih, Mbak. Alasan kakak buat apa? Kuliah S2. Iya, sorry. Ulang. Jadi alasan kakak tuh buat ambil S2 tuh apa ya? Oke, jadi sebenarnya waktu S1 itu aku juga ambil manajemen. Tapi S1 manajemen itu operasional, sementara S2 ini aku sumber daya manusia. Nah, itu kenapa? Karena ya aku ngerasa kayak waktu aku S1 tuh kurang nyambung nih mata kuliah yang aku ambil sama dunia kerja aku sekarang. Nah, terus habis itu juga aku tuh dari kecil memang senang bantu orang. Terus dulu cita-cita aku jadi Batman. Nah, jadi kenapa Batman? Karena Batman kan kaya nih. Terus dia suka bantu orang. Jadi ya itulah aku
emang Orang mata kaya. duitan. Orang kaya yang Orang kaya. banyak membantu orang. Iya, amin ya, amin, amin, Kayaknya amin. sih cita-cita semua orang kayak gitu. Iya, iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Nah, tapi memang aku tuh apa namanya lebih sukanya lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri aku sendiri. Jadi memang arahnya tuh selalu ke situ gitu sih kalau kenapa aku ambil S2. Walaupun hal kecil tapi berkesan buat orang tuh kayaknya bagus Benar, banget. benar, benar. Bikin hati gimana gitu. Benar. Iya, apalagi kayak di S2 ini kan SDM ini kan banyak banget nih kayak kita mempelajari manusia juga gitu ya. Ada juga matkul aku yang kayak mirip psikologi juga tuh ada. Jadi memang karena aku bacanya tuh kayak karena aku kan hubungannya sama satpam nih. Iya. Aku ngerasa orang-orang masih underestimate profesi satpam. Padahal satpam tuh ini banget loh, penting banget dan kayak pekerjaan yang sangat mulia dan Iya, iya. apa namanya dengan aku ambil S2 ini, ambil SDM, aku tuh pengennya satpam-satpam aku, terus kemudian profesi-profesi lainnya itu kayak bisa berkembang, bisa apa nggak stuck di situ-situ aja. Jadi orang-orang juga pandangan mengenai Satpam. profesi-profesi ini, terutama satpam ya, itu berubah gitu sih. Terus dari semua itu, ada nggak sih struggle yang kakak hadapi gitu? Kalau struggle mungkin karena jauh, karena kan kuliahnya di Salemba, sementara rumah aku di Jakarta Selatan nih. Dulu waktu S1 kan aku kebiasaan naik mobil gitu ya, terus sekarang harus naik kereta, naik KRL tiap hari, tiap pagi, kuliahnya setiap hari, terus habis itu dari pagi sampai sore, terus tau lah PPS-nya kayak apa ya kalau naik kereta. UI yang Iya. Salemba berarti ya? Iya, Salemba, jadi kayak tau lah ya. Terus- Aku kira tuh di sana cuma kedokteran, katanya ada yang Enggak, banyak di sana Iya. S2-nya rata-rata di sana memang. Terus habis itu turun dari stasiun pun aku harus jalan kaki sekitar ya hampir lah 1 kilometer. perjuangan banget ya. Wah, Mm-mm. iya. Tapi bagus sih. Iya, biar ngirit sih. Sehat juga Namanya benar. mahasiswa kan. Iya, benar. Kan biasanya ya kak, untuk perempuan tuh pasti dikasih pilihan. Mm. Setelah lulus tuh mau jadi ibu atau mau jadi wanita karir. Kalau pendapat kakak sendiri gimana sih? Kenapa nggak dua-duanya? Bisa kok. Iya, Bisa loh. kenapa harus milih ya kak? Iya, kenapa harus milih? Kalau bisa dua-duanya kok. Kita alhamdulillah ya, maksudnya dalam artian di sini aku punya kesempatan gitu. Kesempatannya ada turunan dari orang tua untuk melanjutkan gitu ya, melanjutkan usaha yang ada. Tapi kan aku juga nggak mau berhenti di situ aja. Aku pengen berkembang ke yang lainnya juga dan menurut aku pengen nyari yang kerjaan itu yang bisa bikin aku jadi seorang ibu yang baik dan juga jadi pekerja yang baik gitu ya. Iya. Jadi memang aku tuh karena aku melihat dari ibuku juga. Jadi dari dulu tuh ibuku memang sukanya berbisnis gitu ya. Dulu awalnya juga memang beliau itu bekerja di kantoran, tapi ternyata apa namanya zaman dulu tuh susah untuk kayak gitu. Hingga akhirnya ibu keluar kerjaan menjadi pengusaha. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ibu juga pengen ngurus anak-anaknya. Jadi aku sering diajak kerja sama ibuku. Oh iya. Mm-mm. Dari dulu berarti. Dari ya? dulu. Iya, Jadi udah aku diajak. mindsetku jadinya berarti aku bisa nih apa anakku nanti diajak kerjaan biar nggak Iya. sendirian di rumah atau terlalu terlalu ngasih ke orang lain gitu ya. Biasanya kan sekarang kebanyakan seperti itu. Tapi aku kan juga pengen punya banyak waktu sama anakku nantinya kayak gitu sih. Jadi kakak belajar dari ibu kakak sendiri. Iya. Role model lah. Tapi manage waktunya tuh gimana kak? Jujur emang susah Susah ya? susah banget untuk saat ini aja susah banget. Padahal aku belum punya anak gitu ya. Kadang-kadang wajar sih kita burn out gitu ya. Kadang-kadang kita nangis, capek. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya kita memang niat itu bisa kok nge-manage waktunya. Kadang nih misalnya aku kuliah nih ya. Kuliah tuh dari pagi sampai sore. Nanti di sela-sela istirahat atau pas nyampe rumah aku baru ngebut nih ngerjain kerjaan kantor. Nah, nanti besoknya ngerjain kuliah lagi kayak gitu. Ya capek sih. Tapi mungkin karena passionnya jadi kadang nggak terasa. Suka-suka Iya. aja jadinya Iya. ya. Ya suka sebenarnya suka, capek iya, nangis iya, tapi ya udah gitu kan. Emang ini jalannya. Nggak ada yang instan. Apa proses itu nggak ada yang instan. Alasan kakak jadi tertarik sama kerjaan sekarang tuh apa sih kak? Jujur ya sebenarnya tuh kayak aku ya memang jadi gini,
keluargaku punya usaha ini tuh dari tahun 2013. Itu aku SMP kalau nggak salah ya. Udah Nah, lama ya? udah lama. Jadi terbiasa melihat orang tua di tempat kerja gitu kan. Terus waktu aku SMA pun almarhum ayahku tuh udah ngasih kerjaan gitu. Nih Mbak buat nambah-nambah uang jajan tapi Mbak kerjain ini gitu ya. Jadi dari situ aku belajar. Jadi motivasi untuk kenapa milih kerjaan ini adalah karena aku sudah cinta sama perusahaan ini gitu loh. Aku dari dulu ya. iya, karena kayak Iya. rasa memilikinya tuh ada banget. Jadinya kenapa itu ya karena aku udah cinta gitu ya. Terus di sisi lain juga kalau kakakku belum bisa nurusin karena dia kan PNS, adikku masih kecil. Jadi anaknya orang tua aku yang saat ini megang perusahaan ya memang aku aja. Terus ada nggak sih saran buat mahasiswa Mhm. yang mungkin juga sama kakak, Mhm. dia kuliah dan kerja juga. Mhm. Itu yang pastinya kan Capek berat gitu ya, ya. berat, Apalagi capek. mahasiswa S1 nih mungkin kayak Iya. biasanya tuh di umur-umur segitu lagi pada gaya ya. Iya. Pengennya kerja banyak uang gitu. Iya, apalagi Mm-mm. Gen Z. Padahal pentingnya S1 tuh nyelesain S1 ya sepenting itu. Benar. Dulu waktu aku kuliah juga ada sih temanku yang terlalu nyari cuan ya, jadi sampai lupa kuliahnya. Sebenarnya gini, fokus tujuan kita kan sebenarnya menambah value ya buat diri kita. Kalau menambah value itu memang kita harus selesaiin pendidikan dulu sebenarnya, karena kewajiban utama kita adalah yang kuliah gitu. Apalagi kalau misalnya kuliah dibayar orang tua, terus kita nggak selesai, kan malu gitu Iya. kan. Nah, nanti mungkin ketika kan bisa dilihat nih, biasanya ada semester-semester yang dimana lebih uang gitu ya. Iya. Nah, mungkin ya bisa di saat itu kita ngisi kerjaan yang nggak harus kerjaan tetap, harus Iya. misalnya kayak intern gitu kan. Nah, itu bisa, maksud aku di sini adalah kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita dulu gitu. Baru nanti kita udah tahu nih bener-bener arahnya mau kemana, baru kita habis itu fokusin ke kerja mau apa. Kalau aku sih dulu ya waktu S1 itu intern sih nggak begitu banyak, nggak kayak teman-teman aku karena lebih fokusnya di organisasi gitu. Dan kalau di aku ya, organisasiku sih dulu itu sangat banyak manfaatnya juga sih buat kerjaan aku gitu. Apa sih namanya? BEM gitu ya. Aku himpunan. Oh, himpunan. Oh, Aku himpunan. Himpunan manajemen di FEUI Iya. gitu. Nah, jadi dari situ pun aku dapat koneksi banyak. Teman-temannya juga sekarang pada kerjanya juga bagus-bagus. Jadi ya kita tuh yang namanya nyari rezeki gitu ya, tuh jalannya nggak satu doang kok, bisa banyak cara. Iya, bener banget. Tergantung kitanya mau manfaatinnya gimana nih gitu. Iya, relasi itu penting banget ya, Kak. Betul, Jadi betul. kita bisa dapat kerjaan dari kenalan kita ini ya. Betul banget. Terus perlu juga tahu prioritas ya, Kak. Iya, harus prioritas. Kalau misalnya emang lagi S1 dan memang dari maksudnya gimana ya? Memang awalnya belum bekerja gitu ya, bukan yang orang yang dari awal bekerja tuh kemudian S1, ya udah prioritasnya S1-nya dulu gitu. Kalau aku kayak Iya. gitu. Ini KP banyak ya. Iya. Bukan Menurut Kakak, pendidikan itu penting nggak sih buat perempuan di era mungkin banyak orang-orang bilang ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya di Jadi dapur. ibu. Iya, Jadi betul. Ya, penting dong, gimana ya? Kita tuh perempuan tuh ya eh ada studi juga ya menyebutkan bahwa umurnya laki-laki sama perempuan tuh malah lebih pendek laki-laki loh. Nah, Oh, iya. jadi aku cerita pengalaman pribadi ya. Jadi kan ayahku udah almarhum nih, gitu kan. Sekitar tahun 2019. Nah, dari situ aku ngelihat dan apalagi wafatnya tuh mendadak ya. Tapi di situ aku lihat ibuku sama sekali nggak down. Kenapa? Karena ibuku mengutamakan pendidikan, mengutamakan nggak terlalu ngandelin ayahku juga. Jadi kayak ya walaupun dikasih nafkah sama ayahku, tetap ibuku kerja, tetap ibuku kuliah. Nah, itu alasannya kenapa? Karena ketika ayahku tiba-tiba nggak ada kayak gini, keluarga kita tetap bisa survive gitu ya. Iya. Bahkan menurut aku dibandingkan dulu malah kayak jauh lebih
meningkat setelah ayahku nggak ada gitu karena mungkin karena ibuku motivasinya pokoknya anak-anakku harus sukses selesai semua S1 S2-nya. Nah dari situ mungkin ya rezekinya lebih lah ya ternyata. Nah dari situ aku ngeliat memang sangat penting bagi wanita untuk memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Dan itu juga gimana ya? Ada juga yang nyebutin bahwa seorang ibu tuh kan madrasah pertamanya seorang anak Iya, ya. betul. Nah, kita kan harus mengajarkan yang baik-baik sama anak. Kan anak kecil juga kadang-kadang pertanyaannya tuh aneh-aneh gitu kan. Kita kalau misalnya nggak punya pendidikan yang cukup baik, gimana cara jawabnya gitu. Itu sih. Jadi intinya ya nggak salah ya Kak, malah justru perlu banget untuk pendidikan tinggi. Benar banget. Oh iya Kak, Mm-mm. boleh dijelasin sedikit nggak sih apa itu LPDP? Oke, LPDP itu sebuah lembaga yang di bawahnya Kementerian Keuangan. Jadi bukan tugasnya ya, punya visi misi gitu ya, untuk apa namanya memberangkatkan nih anak-anak Indonesia untuk kuliah S2 S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, alhamdulillah aku kemarin tuh S2-nya juga pakai beasiswa LPDP. Karena jujur aja guys, kuliah S2 manajemen di UI mahal banget gitu kan. Mahal banget. Rahasia umum. Iya, semua orang kayaknya juga tahu manajemen UI tuh S2-nya mahal banget. Jadinya kayak aku, aduh gimana ya caranya, apalagi waktu itu aku juga mau nikah, aku butuh gimana ya, prioritasnya mana nih. Ternyata aku menjalankannya malah dua-duanya. Karena kenapa? Karena aku dapat LPDP itu. Jadi kebantu banget banyak. Dan di situ awalnya sebenarnya tuh aku pengennya ngambil yang di luar negeri gitu kan, dari IELTS cukup. Terus sebenarnya aku juga ya pengen banget, cuma ya memang pada waktu itu aku kan baru kehilangan gitu ya, kehilangan ayah, jadi ibuku belum siap untuk ditinggal. Jadi Sini aja. di sini aja Mbak gitu. So, akhirnya apa namanya, ya udah deh aku di dalam negeri aja. Alhamdulillah dapat UI-nya dapet, tapi LPDP-nya aku ngulang sekali karena yang pertama aku nggak dapet. Aku juga merasa waktu itu interviewnya aku kayak kurang gong gitu ya. Mungkin ada faktor yang hilang itu. Iya, jadi masih belum siap Iya. gitu ya. Kayak ya gimana ya, memang jalannya Tuhan kan seperti Iya. itu. Terus habis itu dapet ibuku malah bilang gini, Mbak kenapa ya waktu itu ibu nggak ngizinin keluar negeri, tahu gitu kamu keluar negeri aja. Aku kayak udah dapet nih UI-nya sama LPDP-nya baru ngomong gitu kan. Tapi ya udah, itu memang jalannya Tuhan seperti itu. Mungkin yang paling baik emang ke situ. Iya, dan ternyata kenapa dibikin gitu sama Tuhan? Ternyata memang aku disuruh nikah gitu. Dan akhirnya Tahu ya. iya, ternyata tiba-tiba si mas-mas ini datang gitu. Terus melamar ya. Jadi ya udah, berarti memang Tuhan dibikin gini karena ya memang disuruh barengan nih antara menikah sama kuliah gitu. Jadi aku ya kuliah, aku nikah di semester pertama. Oh iya. Semester pertama. Skenario Tuhan tuh emang paling. Iya. Udah gitu ceritanya aku. Kalau sekarang udah semester berapa Kak? Aku lagi semester 2. Oh, Satu ya baru ya. Baru berarti ya. Iya, aku tinggal 1 semester lagi. Itu kan 3 semester doang. S2 3 tahun. Kalau karena aku reguler, jadinya aku kan setiap hari nih masuknya, jadi Iya. lebih cepet kan. Oh. Jadi aku 3 semester. Doakan saja ya. Aku pusing. Undang-undang ya kalau graduate. Undangnya ke ini kan tetangga di Depok juga. Ya semoga lancar ya Kak. Amin, kedepannya. makasih. Terus tesis ya. Iya, aku pusing. Aku ngambil topiknya tentang satpam juga loh. Oh iya. Karena aku juga ngelihatnya ternyata di Indonesia tuh dikit banget ya penelitian tentang satpam gitu ya. Iya. Jadi kayak ya udahlah angkat aja topiknya ya, insya Allah semoga ya penelitiannya bermanfaat gitu ya. Amin. Tapi Amin. emang dosen-dosen tuh emang nyaranin sesuai passion kita buat Mm-mm. penelitian kayak gitu. Iya, harus biasanya yang yang langka. Terus habis itu yang sesuai passion kita. Terus yang pertama sih aku kemudahan data ya, jujur aja. Aku nyari yang mudah data. Karena tiap hari bekerja di situ jadi Iya. tahu. Iya, tapi memang ada peraturannya nggak boleh kan sama perusahaan, di perusahaan sendiri nggak boleh ambil Oh. datanya. Jadi aku mau nggak mau ya tetap. Cuma kan Tapi- kita manfaatin iya. relasi dong, Iya. ya gitu. Intinya gitu sih, kemudahan data untuk skripsi, tesis itu. Oh. Masih berapa? LPDP. Sulit ya? Nanti aku bilang nggak sulit sombong lagi. Gak apa-apa, jujur aja sih. Kayaknya kakak bilang sulit juga sulit. Sulit banget sama kita ya.
Sulit banget malah. Sulit gak sih? Mau pikir dulu, Seadanya aja Kak, udah nggak apa-apa. mau dipikir dulu bertanya. Coba aja deh. Kalau bagi kakak sendiri nih, Mm-mm. sulit gak sih untuk daftar ke LPDP-nya kak? Eh, Masuk LPDP itu tergantung orang juga sih ya. Jadi kita itu tergantung research yang kita punya juga nih. Kadang-kadang kan apa yang udah aku gimana ya? Aku punya kelebihan sesuatu, tapi orang lain nggak punya. Jadi aku mungkin lebih gampang untuk akses apa namanya Daftar. daftar LPDP, terus kemudian untuk belajar gitu. Sementara orang lain kan di daerah lain mungkin lebih terbatas, lebih susah gitu ya. Iya. Jadi kalau aku bilang susah apa gampang ya gampang-gampang susah, susah gampang gitu. Tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau buat aku pribadi, kalau misalnya kayak tes-tes yang tertulisnya kayak gitu sih ya standar ya, maksudnya standar ya pengetahuan umum gitu. Terus tapi kalau menurut aku yang sulit itu justru di interview. Karena di situ kan kita disuruh jabarin tentang esai kita. Di situ juga kelihatan kita bohong apa enggak tuh. Terus gimana kita mengelola emosi kita karena pasti nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang digunakan untuk tahu nih emosi kita tuh kayak gimana sih kita cara menghandle emosi kita kalau ada pertanyaan kayak Oh, gini. iya. Itu sih yang menurut aku cukup tricky gitu. Jadi kalau misalnya tes tertulis ya itu tergantung akses kita ya. Cuma kalau interview itu memang pribadi kita masing-masing gitu. Kitanya ya. Bagaimana Berarti kita nih? kayak ya 11-12 sama interview kerja ya kak? Iya jujur. Tapi kayaknya menurut aku lebih susah interview kerja deh. Karena itu tipsnya apa sih Kak biar nggak sesusah apa? Biar kita anak muda tuh tetap semangat buat Mm. apa? Ya. Kalau tips buat LDP buat anak muda nih yang pengen ikut LPDP Mm-mm. biar tetap semangat atau biar nggak takut lah. Kalau buat aku banyak-banyak nanya ke apa namanya alumni-alumni gitu ya atau misalnya orang-orang yang udah lolos seleksi gitu ya. Karena jujur aja di aku tuh menurut aku kayak ikatan LPDP tuh kuat gitu ya. Jadi sesama alumninya tuh kayak mau bantuin, banyak yang kayak mau ngasih mock up, terus ngasih feedback. Kalau misalnya interview jangan kayak gini, kalau misalnya esainya kalau bisa jangan kayak gini. Jadi kayak banyak-banyakin berteman dan jangan malu buat nanya gitu ya. Kadang aku juga waktu kemarin tuh banyak kok yang nge-DM gitu ya. Aku nggak kenal siapa, tapi karena aku waktu itu kan kita ada tugas-tugas LPDP gitu ya. Jadi kayak orang-orang pasti nyari nih, oh ini PK sekian, PK tuh angkatan ya, angkatan sekian, sekian gitu. Jadi mereka nanya nih ke kita, Kak caranya gimana, gini. Nah itu ya dari situ sih. Cuma kalau aku dulu memang nanyanya tuh ke teman-teman kakakku yang aku kenal ya kebetulan ya. Tadi balik lagi kayak di awal kemudahan research ya. Jadi Iya. memang kalau misalnya dirasa, oh aku nggak punya relasi yang kayak gini, jangan malu bertanya sama orang-orang yang udah udah lolos gitu ya, walaupun nggak kenal pun nggak apa-apa gitu sih. Tapi kalau anak-anak di bawah angkatan Kakak ada yang nanya ke Kakak nggak tentang LDP ini? Ada Ada ya? ada kok, ada beberapa nanya gitu. Ada juga yang waktu itu minta Zoom gitu buat buat kayak Kak boleh nggak aku minta mock up interview. Cuma waktu itu memang aku lagi berhalangan gitu yang lagi repot. Jadinya aku bilang ya jadi aku ini aja nulis panjang buat sekian Suruh paragraf baca sendiri gitu ya? jadi aku kayak terus dianya juga ya udah nggak apa-apa Kak. Jadi aku memang ngasihnya lewat itu. Ya sebisa kita aja semampu kita membantunya seperti apa gitu sih. Itu pasti udah kebantu banget sih gitu. Iya, semoga ya. Iya. Gitu. Oke, Sobat Alfi, kita udah sampai di ujung podcast. Makasih banyak buat Kak Sasa udah sempat Sama-sama. datang ke sini Makasih, Kak. walaupun jauh, Terima macet. Terima kasih juga. Makasih juga udah sharing pengalaman Kakak buat kita-kita yang muda yang mungkin pengen ikut jejak Kakak sama. Dan makasih buat pengalaman-pengalaman yang menarik. Dan terima kasih. Oke, terima kasih semua. Semangat kuliahnya. Oke, jadi Sobat Aufi, kesimpulan podcast kita hari ini itu sesibuk-sibuknya kalian harus tahu prioritas dan juga banyakin relasi. Karena itu penting untuk mempermudah urusan kita ke depannya. Terus juga perempuan
juga penting berpendidikan tinggi karena itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan itu akan berdampak untuk sekitar kita nanti. Lalu ketika ada struggle, kita harus yakin sama diri kita sendiri kalau kita bisa melewati itu dan percaya deh sama Tuhan. Pasti kalau niat kita baik, pasti akan dipermudah segalanya. Oke. Terima kasih Sobat Alfi yang udah mendengarkan podcast ini. Jangan berpaling dari kita karena kita kesayangan kalian. Jalan-jalan ke Bekasi cukup sekian. Terima kasih. Saya Andika dan Sevita pamit undur diri.